Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang mengenai komponen manajemen kualitas perangkat lunak, di mana pada materi ini kami akan membahas mengenai kontrol kemajuan proyek, matriks kualitas perangkat lunak, serta biaya kualitas perangkat lunak. Kemudian untuk nama kelompok kami, yang pertama ada Nurul Sapitri, Lestari Rumbau, Muhammad Rizal Fabanyo, Mus Alvan, Andi P. Alamsyah, George Merlisa, Mariana Anggraini, Ridwan Habibi, saya sendiri Ayun Bakin, dan Marcelina Damaris Prawar. Kemudian untuk kontrol kemajuan proyek, saya serahkan kepada teman saya untuk mempresentasikannya. Kontrol kemajuan proyek. Kontrol kemajuan proyek, tujuan utama dari komponen kontrol atau pengawasan kemajuan proyek adalah untuk mendeteksi munculnya setiap situasi yang dapat menyebabkan penyimpangan dari rencana proyek dan kinerja layanan pemeliharaan. Kegiatan pengawasan proyek fokus pada yang pertama ada pengguna sumber daya, yang kedua ada jadwal, dan ketiga ada kegiatan pengelolaan risiko, dan yang terakhir ada keanggaran. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Pengendalian atau controlling merupakan usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemungkinan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, George. Baik, selanjutnya kita lanjut ke dalam poin-poinnya. Yang pertama yaitu planning atau scheduling proses. Pembuatan jadwal atau schedule proyek yang logis dan realistik. Memonitoring schedule tersebut secara rutin, melakukan forecast kapan proyek tersebut akan selesai, melakukan kontrol dan reporting untuk suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam rentang waktu tertentu, dan seluruh pekerjaan yang harus dilakukan sampai proyek selesai. Yang kedua, cost management and control proses. Cost control melakukan monitoring dari pengeluaran proyek, progres suatu proyek, mengukur varian dari budget yang telah ditetapkan, dan mempersiapkan rekomendasi untuk mencapai cost proyek yang minimum. Dan poin ketiga yaitu cost estimating. Cost estimating melakukan prediksi kuantitas, cost dan harga dari sumber daya proyek yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu proyek. Cost estimating merupakan input utama dalam penyiapan budget, cost dan value analisis, dan cost dan schedule control. Estimasi dilakukan melalui perhitungan dan perkiraan dari cost, resource, dan metode pelaksanaannya. Yang keempat, cost and schedule risk analysis adalah analisa mengenai impact dari resiko-resiko yang mungkin muncul pada fase-fase pelaksanaan suatu proyek terhadap proyek schedule dan cost. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mariana. Oke, sekarang pengendalian progres proyek. Peran utama dari Project Control Engineering adalah untuk melacak dan mengkoordinasikan progres proyek dari hari ke hari untuk memastikan bahwa proyek ini on track. Yang pertama adalah pengembangan dan maintain jadwal produk. Yang kedua, memantau biaya dan komitmen melalui permintaan, requisition, dan invoice. Yang ketiga, memastikan keterlibatan aktif dari anggota tim. Yang keempat, merancang aturan terkait standar keselamatan. Dan yang kelima, memantau perkiraan biaya proyek. Sekarang akan dilanjutkan teman saya, yaitu Marcelina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya kualitas perangkat lunak. Biaya kualitas yang dikeluarkan oleh pengembangan perangkat lunak dan aplikasi adalah biaya pengendalian, pencegahan biaya penilaian, dan persiapan manajerial dan biaya pengawasan. Dikombinasikan dengan biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, dan biaya kegagalan manajerial. Terdapat 3 biaya dari kualitas perangkat lunak, yaitu yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Andi. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Biaya kualitas perangkat lunak. Yang pertama, biaya pencegahan. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Yang kedua, biaya penelitian. Meliputi aktivitas memperoleh wawasan mengenai kondisi produk pertama kali pada masing-masing proses. Yang ketiga, biaya kegagalan adalah biaya yang akan hilang bila tidak ada cacat yang muncul sebelum produk disampaikan kepada pelanggan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Langsung saja kita masuk di matriks kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak atau software quality merupakan tema kajian dan penelitian turun-temurun dalam sejarah ilmu rekayasa perangkat lunak. Kajian dimulai dari apa yang akan diukur atau apakah proses atau produk, apakah memang perangkat lunak bisa diukur, sudut pandang pengukur, dan bagaimana menentukan parameter pengukuran kualitas perangkat lunak. Mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Sabi. Kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit. Pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lestari. Oke, selanjutnya pengukuran berbagai aspek kualitas perangkat lunak ini dianggap sebagai alat efektif untuk mendukung kegiatan pengendalian inisiasi selama pengembangan dan fase pemeliharaan. Pengukuran ini berlaku untuk kualitas fungsional, produktivitas, dan aspek organisasi proyek. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.